Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off, better off. I am with Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas tuntas lengkap bicara tentang pemupukan di pembibitan kecil atau di pre-nursery. Di mana pre-nursery adalah sebuah fase tanaman kelapa sawit dimulai dari nol atau penanaman kecambah sampai usia 3 bulan normalnya, walaupun terkadang sampai 4 bulan. Masih banyak para planter ataupun para petani yang kesusahan dalam meramu atau mereka menggunakan pemupukan apa sih yang sesuai untuk menggunakan bibit pada bibit kecil ini di usia 0 sampai 3 bulan ini. Maka kali ini The Brondel akan mencoba berbagi rekomendasi mengenai pemupukan di pre-nursery. Masih banyak para petani ketika saya ajarkan adalah bahwa dia ketakutan menggunakan urea cair. Bahwa pemupukan yang kita gunakan adalah menggunakan urea cair. Pada waktu tertentu nanti kita menggunakan KCl sebagai campurannya. Jadi secara lengkap bisa dilihat di tabel sebelah sini. Nanti mohon disimak tabel sebelah sini. Akan saya jelaskan detail. Jadi pada pengisian baby bag ataupun polybag kecil, kita memerlukan pengisian campuran menggunakan dolomit ditambah dengan rock fosfat. Masing-masing rock fosfat 20 gram dan dolomitnya mungkin tambah 15 gram. Hal ini bertujuan untuk menaikkan pH tanah. Misalnya kita untuk menghilangkan zat asamnya ataupun keasamannya ditambah dengan rock fosfat untuk merangsang perakarannya. Karena pupuk ini dalam jumlah dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit saja, maka dan relatif lama larutnya, maka diberikan pada saat pengisian tanah ataupun yang dikenal dengan nama sebagai pupuk dasarnya. Kemudian yang kedua, ditanamlah kecambah. Kemudian pemupukan pertama di pre-nursery adalah berumur 1 bulan atau 4 minggu. Di mana pada pemupukan usia 4 minggu ini adalah dengan menggunakan urea cair. Sekali lagi urea cair. Dengan dosisnya adalah kita menggunakan 30 gram per 500 bibit per 15 liter air. Artinya bahwa kalau kita memupuk di pre-nursery adalah dengan menggunakan tepat 30 gram per 15 liter air dengan konsentrasi 0,2%, maka tanaman kelapa sawit kita yang masih sebulan itu tahan. Jangan sampai kita kelebihan pupuk di pre-nursery akan berakibat fatal. Misalnya menggunakan 30 gram atau 40 gram malahan. Misalnya kita menggunakan 40 gram dinaikkan dari 30 gramnya, maka ada kemungkinan bahwa daun akan mengalami kegosongan yang disebabkan karena plasmolisis atau pecahnya sel daun dari daun yang sudah terkena dengan misalnya dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Pada usia 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu sampai dia 9 minggu, maka menggunakan dosis yang relatif sama saja, yaitu masih menggunakan 30 gram per 15 liter air per 500 bibit. Kemudian masuk pada minggu ke-10, maka disinilah akan terjadi kenaikan penggunaan urea cair dan ada campuran menggunakan KCl. Urea yang kita gunakan naik dari 30 gram per 15 liter air naik menjadi 40 gram per 15 liter air. Dengan usia semakin dewasa, maka tanaman kelapa sawit itu relatif lebih tahan lagi. Kita kasih 40 gram ke urea ditambah dengan 15 gram KCl. Penambahan KCl pada pemupukan kali ini di pre-nursery dengan maksud pada usia 10 minggu sudah saatnya kualitas bibit yang ditentukan oleh besarnya bonggol itu sudah mulai nampak besar bonggolnya. Ketika kita bonggolnya besar, maka kita memerlukan campuran tambahan lagi, yaitu adalah KCl 15 gram per 15 liter air tadi. Dengan demikian bahwa bibit yang nanti kita usahakan semakin lama semakin besar. Karena pernah saya bikin sebuah konten bahwa salah satu kualitas bibit adalah ditentukan dengan ukuran bonggolnya. Semakin besar bonggol, maka semakin
semakin perakaran semakin banyak, maka daya serap tanaman kelapa sawit ini juga semakin banyak. Begitu juga di minggu ke-11, maka di minggu ke-11 masih sama, yaitu adalah 40 gram urea ditambah dengan 15 gram KCl, kemudian dilarutkan dalam 15 liter air untuk 500 bibit. Sehingga para petani dan para planter semuanya yang harus dipahami adalah bahwa pemupukannya memang kita menggunakan jumlah per 500-an. Seandainya kita punya 5.000, maka pengkalinya adalah 10, maka jumlah ureanya dan airnya juga ditambahkan. Intinya adalah para planter semuanya, gunakanlah pupuk urea cair ini dengan seksama dan tolong perhatikan penggunaannya. Usahakan kita memiliki pembibitan, kita harus memiliki timbangan digital yang relatif kecil untuk mengkalibrasinya. Penggunaan urea mungkin banyak orang takut nanti gosong dan sebagainya. Namun perusahaan ini sudah berdiri lama dan penggunaannya adalah hanya 30 gram saja per 15 liter air atau konsentrasinya 0,2, maka bibitnya akan mantul sekali. Jadi intinya pupuklah dengan benar, perhitungannya yang benar. Jangan sampai perhitungannya itu adalah meleset yang berujung pada kematian bibit. Bukannya pupuk malah mematikan bibit karena terlalu kental. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika bibitan itu sudah 3 bulan, rekomendasinya sampai 12 minggu, ternyata sampai lebih dari 12 minggu karena mungkin belum siap pemindahannya ataupun karena sesuatu hal. Misalnya di areal pembibitan yang untuk memindahkan lebih kecil itu adalah terjadi banjir, maka apakah tetap dipupuk atau enggak? Maka jawabannya adalah tetap dipupuk dengan menggunakan pemupukan yang terakhir, yaitu adalah 40 gram urea plus 15 gram KCl yang dilarutkan dalam 15 liter air untuk 500 bibit, yang dilakukan adalah tiap seminggu sekali. Sehingga para planter semuanya jangan takut menggunakan urea cair asal pas dosis, pas takarannya. Usahakan bagus di bibitan karena bibitan adalah awal mula dari investasi kita menanam kelapa sawit. Semoga Allah memberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang banyak kepada kita sehingga dan memberikan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia.